Selamat siang Sobat DM. Ketemu lagi bersama saya Suwari Rosadi di program Detektif DM. Kita deteksi dan identifikasi berbagai kasus hangat dan perilaku sekitar kita. Bersama saya membersamai selalu ada Mas Reza Indragiri April di Detektif DM sebagai psikolog forensik. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, saya terpaksa mengajak Mas Reza di suasana liburan ini karena memang kemarin mendesak banget, banyak banget Sobat DM yang meminta Diskursus Laptop untuk menayangkan kondisi kabar duka yang terjadi lagi menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon, Mas Reza. Kali ini kita sudah bersama dengan ibu dari Hadi, istri dari Pak Karsana ya, Bu Tumaina. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Bisa lebih ini suaranya Bu? Waalaikumsalam Pak. Ibu Tumaina, saya Iya. tidak bisa menanya apa kabarnya. Pasti tidak baik-baik saja Ibu ya. Iya baik Pak. Gimana Bu? Kemarin ketika kondisi Bapak sebelum meninggal tuh seperti apa sih Bu? Pertama sih kan kesana di rumah Pak Dedi tuh sehat Pak, nggak sakit, nggak apa, sehat, makan juga mau. Terus sama Ibu Titin ke Jakarta, ke Kunya-Kunya, sama Pak Jutek juga. Nggak apa-apa, sehat dia tuh makan. Habis pulang makan, pulang dari Jakarta juga makan, mandi, makan. Terus saya ngantar kerja. Pas kerja itu sama anak saya Pak. Waktu itu minta dikerokin katanya. Terus itu tuh mutah-mutah awalnya tuh Pak. Mutah-mutah. Terus dia langsung nggak sadar itu Pak. Sampai sore. Saya pulang kerja ditelepon sama anak saya, "Ma cepet pulang." Bapaknya nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun gitu. Terus saya manggil Bidan Novi. Katanya, "Oh ini sih udah nggak ada ini. Nggak ada apa. Nggak ada itu tuh. Maksudnya udah nggak ada ini kosong." Udah nggak sadar. Nggak sadar tuh Pak. Jadi saya langsung dibawa rumah sakit Pak. Kondisi waktu itu sebenarnya sempat bisa mampir ke Diskursus ya Bu ya? Iya. Dengan ibu siapa tuh yang dua itu ya? Cuman kondisinya saat itu drop tiba-tiba atau gimana Bu? Ya tiba-tiba itu Pak. Orang sehat sih Pak. Waktu itu tuh sempat membesuk si Hadi juga Pak. Sama anak saya yang perempuan. Itu. Kemudian bagaimana ketika kondisinya sudah mulai kolaps kemarin itu Bu? Ya kondisinya kan langsung di rumah sakit tuh langsung di-scan Pak. Di-scan. Kan paru-paru katanya bagus. Terus di otaknya ada pendarahan gitu Pak. Itu tuh. Ada Jadi pemberitaan bahwa pecah pembuluh darah ya Bu ya? Iya, jadi di otaknya tuh ada darahnya gitu tuh Pak. Itu kalau boleh tahu usia Bapak berapa Bu? 54 Pak. 54 tahun. Sebelumnya tidak pernah sakit-sakitan ya? Enggak sering sakit Pak. Paling pas sakit tuh pilek gitu aja. Pilek, batuk udah dia mah. Pakai obat warung udah. Apa ya kira-kira yang menyebabkan kesehatan yang ngedrop kemarin? Iya, saya juga nggak ngerti Pak. Langsung ngedrop gitu tuh, nggak sadar. Pas tensinya tinggi waktu itu tuh. Mulai menurunnya kondisi kesehatan kapan tuh? Ya mau dioperasi Pak. Kesehatan Pas mau dioperasi? turun. Itu tidak lama setelah putusan PK atau sebelumnya? Sesudah keputusan PK.
Jadi ketika putusan PK itu sempat ya itu apa ikut nonton bareng ya? Iya, nonton bareng ya, sehat ya. Itu tuh Pak, sehat. Enggak sakit. Iya. Sama sekali tidak ada penyakit waktu itu ya? Enggak ada. Ya, Mas Reja, di thumbnail tayangan Netizen kali ini saya menyematkan satu judul Mas Reja, Menunggu Godot, Waiting for Godot. Itu sebuah lakon drama yang saya sempat terlintas ketika Bu Titin, kita bisa ngobrol lagi nggak dengan keluarga Hadi? Bisa, katanya sore ini, ayo kita ngobrol lagi gitu ya. Karena kemarin kan kita memang sempat break Mas, istirahat dulu liburan. Tapi ya hari ini kita coba lagi, saya menyematkan judul Menunggu Godot. Lakon drama karya Samuel Beckett ini seperti menunggu absurditas, menunggu yang tidak pasti, sampai akhirnya di tengah penantian yang tidak pasti ini ya kabar duka terus berdatangan. Kemarin Ayah Sudirman meninggal dunia dan sekarang Ibu dari Hadi Saputra, Ibu Sudirman. Ibu Sudirman yang meninggal dunia tidak lama kemudian, sekarang ayahnya dari Hadi ya. Iya Pak. Maksudnya ada tanggapan yang Pak Sato mau bertanya langsung ke Ibu? Ya, tentu saja saya juga berduka. Tapi pada sisi lain saya masih terus bertanya-tanya tentang bagaimana kelanjutan kasus Cirebon ini. Maksud saya setelah keputusan PK keluar dan menolak permohonan PK, lantas apa upaya berikutnya? Nah, tadi Ibu kan sempat bercerita bahwa almarhum sebelum berpulang sempat mengunjungi kediaman Kang Dedi gitu ya. Iya. Beliau sempat cerita tidak apa perbincangannya, apa sebetulnya tujuannya, apa rencana kedepannya terkait dengan nasib Hadi yang akan diperjuangkan terus itu. Seperti apa ya? Ada tidak gambar? Ya enggak tahu ya, enggak ada kayaknya sih Pak. Jadi ke rumah Kang Dedi lebih pada silaturahim biasa saja ya? Iya, daripada Dedi terus ke Jakarta dikunyah-kunyah tuh Pak. Kunyah-kunyah sama Ibu Titin. Sama Pak, siapa tuh? Pak Jutek. Sama Pak Asep. Itu tuh. Dia pulang juga sehat ya Pak. Itu tuh. Enggak ngeluh sakit. Apa yang sakit? Enggak. Jadi nggak disangka gitu tuh Pak, orang sehat langsung ngedrop gitu. Kalau keseharian Bapak bagaimana? Memang cenderung pendiam, artinya kalau ada pikiran, ada masalah. Iya, dia mah orangnya diam. Kalau ada masalah tuh nggak apa, diem Pak, orangnya. Jadi tidak terbiasa untuk memperlihatkan kesedihan, kemarahan. Enggak, biasa aja, biasa. Biasa diperlihatkan ke orang lain ya. Biasa aja Pak. Tapi Ibu bisa lah menduga-duga ya. Iya. Apa ya perasaan almarhum ketika mendengar putusan Mahkamah Agung bahwa permohonan PK itu ditolak, apa ya kira-kira suasana hati Bapak ya? Ya mungkin ini Pak. Mungkin mah kecewa Pak. Kecewa. Kayaknya mah terus tuh kecewa, jadi dia kepikiran gitu. Jadi dia mah dipendam sendiri, nggak pernah cerita gitu. Apa rencana-rencana yang pernah mungkin Bapak bicarakan dengan Ibu? Kalau misalnya ini berandai-andai nih Bu ya, dimaafkan. Kalau Hadi nanti kembali ke tengah-tengah keluarga, rencananya akan begini, begitu. Pernah tidak berbincang-bincang soal itu? Enggak pernah. Ya Kapan maunya terakhir kali Bapak bicara dengan keluarga, dengan Ibu tentang Hadi? ya maunya sih ya itu kumpul kembali gitu Pak sama keluarga gitu aja. Seneng gitu. Kapan terakhir kali bertemu dengan Hadi? Di lapas? Hari apa sih Lan? Sebelum drop tuh, sebelum ke rumah sakit tuh paginya nengok Hadi dulu. Iya, pulang dari Tempat nengok Hadi. pulang dari Jakarta tuh kan malam, paginya langsung nengok Hadi. Akhirnya Ada perbincangan khusus atau apa
dengan Hadi? Bapak mah maksudnya menyemangati Hadi, maksudnya jangan menyerah, terus berdoa gitu. Pasti juga nanti ada jalannya, lagi diusahakan kembali gitu. Bilangnya jangan, maksudnya nggak usah berpikiran macam-macam, tinggal banyakin doa gitu. Tetap semangat gitu. Ibu, bagaimana ketika Hadi dikabarkan dan seperti apa dikabarkannya lewat apa tuh ke Hadi ketika Bapak meninggal? Lewat wartel sus tuh Pak. Iya kan, kadang kan kalau itu kan nelpon lewat wartel. Pas sakit juga maksudnya udah tahu gitu kan, di wartel kan dia nelpon nanyain gimana kondisinya gitu. Terus pas udah nggak ada tuh kebetulan lagi dianya kan ini nelpon wartel sus, terus dikabarin, kata aku bapaknya udah nggak ada. Tapi maksudnya Pas tuh kebetulan telepon Hadinya. iya nelpon pakai wartel tuh Pak. Nah, waktu Bapak dimakamkan, Hadi berkesempatan ikut ke pemakaman atau gimana? Ikut Pak, alhamdulillah bisa menyolati juga tanpa diborgol. Berapa lama sempat berkumpul dengan keluarga berarti? Ya kurang dari 1 jam Pak. Sudah kurang dari 1 jam. Bisa tidak Ibu gambarkan bagaimana situasi kedatangan Hadi ke rumah pada saat itu? Langsung ke pemakaman atau ke rumah dulu atau Ke rumah dulu Pak, kan nyolatin dulu, Hadi sempat nyolatin. Bagaimana reaksi Hadi begitu mengetahui bahwa ayahanda sudah tidak ada pada saat itu? Ya pasti sedih Pak, pasti. Cuma kan kataku, Ini juga kami tampilkan gambar dari YouTube-nya Bu Titin Priarianti, buat Sobat TN. Ini yang pengen lengkapnya ke channel Bu Titin. Gimana Bu, boleh lanjutkan Bu? iya pasti sedih. Cuma kan Hadi juga tetap menyemangati keluarga. Udah jangan nangis terus gitu. Nanti Berapa kasihan. orang yang mengantar Hadi waktu itu Bu ke rumah? 4 orang Pak. Seragam semua Bu. Iya kan 2 dari kepolisian, yang 2 dari pihak lapas. Satu mobil. Iya 1 mobil. Petugas sempat tidak berbicara dengan pihak keluarga. Tugas enggak sih Pak. Satu kata pun petugas tidak ada yang bicara, menyampaikan duka cita kah, atau maaf cuma punya waktu 1 jam atau apalah gitu, tidak ada yang diucapkan. Enggak ada Pak. Jadi mereka menunggu di mobil di luar rumah atau masuk ke rumah atau gimana berarti? Ya dia mengawal Pak. Mereka mengawal sampai masuk juga ke dalam, kan sempat menyolati juga, dikawal kan, dibuka tuh sempat di dalam tuh borgolnya dibuka, diberi kesempatan buat nyolatin. Tugas juga ikut menyolatkan, Enggak, Hadi aja sendirian. tapi petugas sempat masuk. Iya, cuma Petugas juga mengawal. mengantar ke pemakaman tentunya ya. Ikut ke pemakaman juga, ngawal sih Pak. Lalu perpisahan, mulai dari pemakaman Hadi kembali ke lapas atau sempat kembali dulu ke rumah? Kan tadinya Hadi sempat ditawarkan, maksudnya mau ke rumah lagi apa enggak, barangkali mau ngobrol sama keluarga, cuma Hadinya nggak mau, udah langsung ke lapas aja. Kenapa kok Hadi mengatakan tidak mau kembali ke rumah? Ya mungkin kalau di rumah kan lagi kumpul keluarga semua tuh Pak, nanti nambah sedih gitu. Bu, kapan? Ibu masih ingat tidak dengan nama Pak Jutek Bungsu? Iya ingat. Siapa Bu? Pak Jutek itu siapa? Pak Jutek tuh ketua tim Pradi. Dia ingin saya tanya begini, kapan terakhir kali ibu atau pihak keluarga berbincang dengan Pak Jutek? Paling mama sama bapak sih di rumah Pak Dedi.
Yang Oh, terakhir Bapak tuh. Dedi. Heeh. Tapi tidak tahu ya, Bu, ya, bincang-bincang tentang apa. Iya. Rencana ke depan juga sebenarnya memasrahkan kepada Pak Jutek Bongsu dan kawan-kawan ya. Iya. Saya sebetulnya tadi kan sengaja menggunakan sebutan Pak Jutek Bongsu dan kawan-kawan. Mas Roa tidak lagi menggunakan sebutan tim Pradi. Ya, karena sudah ada putusan Mahkamah Agung juga kan tentang Pradi. Tapi itu soal lain. Sebetulnya saya terus terang ya, di balik kesedihan atau perasaan kehilangan ini, fokus saya kan tetap pada nasib para terpidana. Ya. Saya berpikiran begini juga nih Sobat EDOTEP, hari di Bang Eksnabi kita kan pernah nih tukar pikiran, sepertinya menempuh jalan berputar, yaitu mendorong Komisi 3 untuk memanggil Kapolri atau Mabes Polri guna menerangkan apa temuan dan rekomendasi tim sus Mabes Polri. Itu kan ya Mas Roy ya? Ya betul. Saya 1-2 hari terpikir juga, barangkali ya Sobat E juga bisa ikut urung rembuk, atau Pak Jutek Bongsu dan kawan-kawan juga bisa ikut menjajaki kemungkinan lain, yaitu ini Indonesia Corruption Watch atau ICW itu kan pernah mempersoalkan masalah rekening gendut sejumlah petinggi Polri. Masih ingat ya? Ya. Itu sekitar 14 tahun lalu. Nah, guna banyak cewek dan masyarakat luas lah saya yakin bertanya-tanya. Tolong dong, kita ingin tahu itu rekening gendut milik siapa, berapa besar isi rekeningnya, sumber uang-uang itu dari mana. Kan mengingat mereka adalah pejabat publik, maka cewek akhirnya mengajukan permohonan sidang itu ke Komisi Informasi Pusat. Nah, seingat saya dari sidang mengenai status informasi rekening gendut di Komisi Informasi Pusat itu, lantas Komisi Informasi Pusat atau KIP, saya lupa itu, memerintahkan, menginstruksikan atau apa gitu intinya, pada pihak Mabes Polri untuk membuka hal ihwal informasi terkait dengan rekening gendut tersebut. Memang seingat saya juga, tolong saya dikoreksi nih Sobat DN, putusan dari Komisi Informasi Pusat itu seingat saya tidak digubris. Ya. Ini Mabes Polri tetap tidak mau membuka hal ihwal terkait dengan rekening gendut. Nah, istilah rekening gendut itu datang juga dari publik sendiri ya, bukan dari saya. Nah, tapi paling tidak, ini kan menunjukkan bahwa ada jalan lain yang barangkali bisa dipertimbangkan untuk ditempuh, yaitu bagaimana Pak Jutek Bongsu dan kawan-kawan atau siapapun itu, saya pikir masyarakat juga punya ruang untuk mengambil inisiatif guna mengajukan permohonan sidang kepada Komisi Informasi Pusat agar Mabes Polri membuka temuan tim sus Mabes Polri, agar Mabes Polri menerangkan di mana gerangan titik tidak saintifiknya kerja penyidik tahun 2016 sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri, guna mendorong Polda Jabar untuk menjelaskan mengapa mereka dulu menganulir sekian DPO. Itu kan informasi-informasi yang tersebar di masyarakat luas dan datangnya justru datang dari Polri sendiri kan. Sayangnya informasinya kan serba tanggung, itu tidak tuntas. Justru dalam perjalanan berikutnya ada kesan paling tidak informasi-informasi penting itu ditutup-tutupi. Nah, dalam rangka memastikan bahwa informasi itu tuntas disampaikan kepada masyarakat, karena itu merupakan konsumsi publik ya, konsumsi kita semua, kepentingan kita semua ada di situ terkait dengan penegakan hukumnya, maka barangkali bisa itu dipertimbangkan untuk sekali lagi mengajukan permohonan
permohonan sidang agar Mabes Polri membuka hal-hal yang tadi saya sebut. Diajukannya kepada Komisi Informasi Pusat. Yang muncul dua nih. Kalau Mabes Polri tidak memberi itu bagaimana? Nah, saya berharap pada Fafa ya. Saya berharap pada Presiden Prabowo. Kalau misalnya sidang Komisi Informasi Pusat mengeluarkan putusan yang juga meminta atau mungkin memerintahkan Mabes Polri untuk membuka informasi, tapi kemudian Mabes Polri katakanlah tutup mata terhadap putusan itu, maka putusan itu kan sangat kuat untuk dibawa kepada Presiden Prabowo Subianto dengan narasi tidak semata-mata terkait dengan 7 terpidana, tapi terkait dengan bagaimana ada sebuah lembaga negara yang telah diminta atau diperintahkan untuk membuka informasi publik namun tidak mau menunjukkan sikap transparannya. Nah, gitu narasi. Bukan gerasi berarti Mas. Bukan yang gerasi itu ya Mas, tapi lebih meminta untuk Nah, bukan. Jadi kan tempo hari saya terus terang tidak menemukan jalan lain untuk komunikasi. Prabowo kan dengan gerasi itu kan mekanisme yang resmi. Kalau mekanisme lobby saluran-saluran tertutup ya saya tidak mampu benar sampai ke sana. Karena saya lebih mengedepankan jalur-jalur komunikasi yang terbuka, apalagi ini tersangkut dengan penegakan hukum, bukan masalah politik, maka satu jalur lagi yang bisa ditempuh adalah yang kita diskusikan sekarang. Gitu. Dan sekali lagi, saya tidak harus Pak Jutek Boksu dan kawan-kawan. Barangkali pihak keluarga bisa, atau barangkali representasi masyarakat juga bisa. Sebagaimana ICW dulu kan merepresentasikan kepentingan kita semua kan ICW ketika mengajukan permohonan sidang itu. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini satu sumbangan pemikiran lagi ya. Sekali lagi ya silakan dipertimbangkan seberapa jauh kemungkinan itu dilakukan. Menurut saya akan sangat bagus. Di tengah sorotan publik yang harus saya katakan begitu suram terhadap dunia penegak hukum kita, termasuk terhadap institusi Polri yang sesungguhnya kita cintai, transparansi yang ditunjukkan oleh Mabes Polri termasuk dalam kasus ini saya pikir akan menjadi sedikit penawar atas segala perasaan masyghul masyarakat ketika melihat dinamika atau kehidupan penegakan hukum kita yang dari hari ke hari nampaknya kian memprihatinkan itu. Iya. Dua pemikiran lagi dari Mas Reza semoga bisa menggugah siapapun, keluarga maupun tim pengacara ataupun organisasi yang terkait ya Mas ya, yang bisa membantu ini ya. Terakhir itu kemarin kita sudah bertanya ke dua orang tua terpidana Mas mengenai gerasi. Kita coba tanya ke Bu Tumainah ini. Bu Tumainah. Iya Pak. Ibu, bagaimana kalau misalkan ada tawaran gerasi dari Hadi, ada tanggapan nggak? Nggak mau. Kalau Hadi nggak mau. Orang nggak. Kenapa katanya nggak mau? Ya orang nggak ngelakuin sih Pak. Jadi dia nggak mau. Ya tegas ya, jadi Hadi termasuk dari salah satu yang tegas menyatakan tidak mau ya. Iya, tidak mau. Biarin di situ aja sampai ini katanya. Busuk di situ nggak apa-apa, mati. Ya, kami di diskusi Nato sekali lagi menyampaikan bela sungkawa dan ikut duka cita atas meninggalnya Pak Karsana Ibu. Iya Pak. Kemarin setelah pulang dari pemakaman, apa pesan dari Hadi atau apa yang dipesankan sendiri ke Hadi? Ya saya sih ngomongnya udah, jangan dipikirin, tetap semangat, yang sehat, yang sabar. Iya mah, gitu aja. Mama juga gitu, Hadi ngomong gitu. Mama jangan dipikirin, udah sabar, udah enak, papa tuh udah tenang, ya udah saya tuh gitu Pak, ngomong gitu aja. Ini maaf, saya lupa. Hadi ini sudah berkeluarga belum ya? Belum Pak, mau nikah 2 minggu lagi tuh Pak rencananya tuh Pak. Waktu kejadian itu. Iya, 2 minggu Nah, lagi. sekarang calon istrinya itu
masih ada. Udah nikah, Pak. Udah punya anak 2. Anak satu. Anak 1, Pak. Kalau saya boleh tahu ini Mbak yang berjilbab hitam atau coklat kan? Ulang. Bulan ini adalah adik dari Hadi. berarti adik dulu sudah sempat berencana berumah tangga ya. Iya, Pak. Akhirnya sang belahan jiwa memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda ya, tidak menempuh Hadi ya. Heeh. Ibu dengan gadanya Bapak, siapa sekarang ini tulang punggung keluarga? Tulang punggung. Ya Bapak sih tulang punggungnya. Sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang udah nggak ada. Jadi Hadi ini anak keberapa Bu? Dari berapa bersaudara? Anak pertama, Pak. Hadi, terus Wulan, sama yang kecil udah 3, Pak, anaknya. Ya. Bu, ada tidak yang Ibu sampaikan ke polisi? Enggak, Ibu tidak punya pemikiran atau unek-unek apapun ke polisi? enggak, Pak. Kalau ke hakim? Ke hakim enggak. Ke Pak Ibtu Rudiana? Enggak lah, udah. Ke Pak Prabowo? Ya ke Prabowo sih ya mintanya dibebaskan, Pak. Enggak salah, minta dibebaskan. Itu aja, Pak. Kenapa kalimat itu tidak ingin Ibu sampaikan ke hakim? Enggak, sayangnya enggak ini, Pak. Ini Sobat DN ya, bagaimana masyarakat biasa seperti kita akhirnya kan Sayangnya komunikasinya itu ke presiden. Presiden itu ada seperti tempat mengadu yang terakhir. Padahal, tanpa maksud saya menggurui ini, kalau memang ingin Hadi bebas, semestinya itu kan disampaikannya ya ke otoritas penegakan hukum, bukan ke presiden. iya. Tapi harapan akan hukum itu ternyata oleh masyarakat ya, masyarakat merasa itu harus dikomunikasikannya ke presiden. Mungkin seolah presiden itu diposisikan sebagai seorang bapak gitu, ya, tempat mengadu, bersimpuh, berkeluh kesah kepada sang bapak, kepada presidennya. Ada sekali lagi harapan akan nasib hukum Hadi kan ya, menurut saya sepatutnya disampaikannya ke lembaga penegakan hukum, polisi, ke hakim, semacam itu. Bukan berarti salah, tapi inilah saya pikir kejujuran sekaligus kepolosan dari masyarakat awam yang mencoba untuk berkeluh kesah kepada siapa yang dianggap bisa mengelola negara ini secara lebih baik. Itu Mas. Ya, pas saja sebentar ini saya tidak bisa mengabaikan dulu komentar dari Sobat DN yang terus-terusan bahkan sampai menyematkan stiker ke diskusi telepon. Terima kasih buat desain dari Hong Kong, mengabarkan bahwa ibunya Eko Romadoni, Pak Kosim ini sedang dirawat. Minta doanya kepada semua Sobat DN katanya ini. Betul ibunya Eko sakit ya Bu ya? Ibu mendengar juga Bu? Belum mendengar, Pak. Belum. Ya, di sini Sobat DN semua terus mengabarkan di komentar bahwa ibunya sekarang sedang dibawa ke rumah ibunya Eko Romadoni. Oh, iya baru tahu saya juga, Pak, dari kabar Bapak tuh. Ya tadinya sih taunya kontrol cuci darah, Pak. Di rumah sakit tuh ketemu. Gitu. Ibunya Eko lagi terbaring sakit di rumah sakit. Doa kita mendoakan semoga lekas sembuh dari Nayawati. Semua mengabarkan ini luar biasa perhatian dari Sobat DN. Oke, yang memang di mana-mana nih Mas, di luar negeri semua juga memperhatikan bagaimana diskursus mengawal ini, bagaimana kemudian keluarga terpidana menjalani hari-hari yang menunggu PK. Ya, kita doakan ya Sobat DN ya. Bu Haji masuk rumah sakit. Oke, terima kasih Sobat DN atas informasinya. Ibu